Jelas ya. Jelas, Jadi, Pak. baik, teman-teman semuanya, hari ini pertemuan ke-11. Insya Allah kita masih ada dua pertemuan lagi setelah ini, pertemuan ke-12 dan pertemuan ke-13. Nah, hari ini kita akan melanjutkan eh, pembelajaran kita terkait analisa laporan keuangan, ya. Khususnya hari ini kita sudah menginjak ke analisis rasio solvabilitas. Ya, sebagai review sebelumnya di pertemuan-pertemuan awal kita sudah bicara analisis keuangan horizontal, kemudian analisis keuangan vertikal, kemudian lanjut ke rasio profitabilitas. Ada tiga rasio. Kemudian lanjut terakhir kemarin ke rasio likuiditas. Ada tiga rasio, ya, termasuk terakhir adalah cash ratio. Nah, hari ini kita akan masuk ke rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ini ada dua rasio yang akan kita hitung. Yang pertama adalah DER dan yang kedua adalah DAR, gitu ya. Nah, DER, DAR, DOR nggak ada. Nah, nanti terakhir kita ke rasio aktivitas. Baik, teman-teman semuanya, saya mulai ya. Apa itu rasio eh, solvabilitas? Dalam hal ini adalah DER, yaitu debt to equity ratio. Maaf ya, debt to equity ratio. Yaitu secara definisinya adalah salah satu rasio keuangan yang paling penting ya dalam analisis struktur modal perusahaan. Jadi kita tahu bahwa equity adalah modal. Modal itu terdiri dari beberapa sumber. Yang pertama adalah modal di awal, yang kedua adalah modal tambahan di pertengahan-pertengahan berlangsungnya perusahaan. Yang ketiga adalah modal dari laba-laba yang ditahan. Dan yang keempat adalah modal-modal dari eksternal, yaitu saham dan sebagainya. Nah, dari modal itu tentu kita ingin tahu modal itu berasal dari mana. Ya, modal itu berasal dari mana. Kalau modal dari laba ditahan tentu itu sudah jelas, modal dari profit. Kalau modal dari saham sudah jelas, itu modal dari investor. Tapi kalau modal disetor, termasuk modal disetor tambahan-tambahan, tentu kita harus tahu apakah modal itu dari hutang atau dari modal pemilik saham sendiri. Nah, inilah yang akan kita analisis struktur modal perusahaannya. Nah, rasio ini sekali lagi untuk mengukur sejauh mana perusahaan itu Ini kerja dari dibiayai bawah. apakah oleh hutang atau oleh modal sendiri. Nah, debt to equity ratio atau DER adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara total hutang perusahaan. Artinya total hutang itu berarti kan ada hutang lancar, ada hutang yang jangka panjang. Dengan total ekuitas, ya, itu. Nah, ekuitas dan jumlah hutang piutang yang digunakan untuk operasional perusahaan harus berada dalam jumlah yang proporsional. Jadi sekali lagi, kalau kita bicara ekuitas atau modal, itu harus proporsional ya antara yang berasal dari hutang ataupun berasal dari modal sendiri. Nah, debt to equity ratio juga sering dikenal sebagai rasio leverage. Apa yang leverage? Yaitu rasio pengungkit. Nah, apa sih rasio pengungkit itu? Yaitu rasio yang digunakan untuk melakukan pengukuran dari suatu investasi yang terdapat di perusahaan. Nah, jadi jelas ya dari sisi pendahuluannya, debt to equity ratio adalah membandingkan antara hutang perusahaan secara total, baik hutang lancar maupun hutang jangka panjang, dibandingkan dengan ekuitasnya. Nah, nanti harus kita pahami dalam bicara rumus, ya, membandingkan ekuitas itu hanya apakah total equity atau hanya diperhitungkan yang modal sendiri. Nah, itu yang mesti kita tahu ya, karena nanti berbeda dalam interpretasinya.
Nah, tujuannya apa sih kita menghitung debt to equity ratio ini atau DER? Yang pertama tentu menilai struktur pendanaan perusahaan tadi ya. Pendanaan perusahaan dari mana? Apakah modal sendiri, apakah saham, apakah hutang gitu ya. Yang kedua mengukur rasio keuangan, resiko keuangan. Tentu semakin tinggi DER, semakin besar ketergantungan terhadap hutang. Karena kan tadi ya rumusnya adalah membandingkan hutang total dibagi equity. Berarti kan kalau yang di atasnya besar, hasilnya besar. Kalau hasilnya semakin besar, berarti yang di atas paling lebih besar. Nah, yang di atas itu adalah hutang. Berarti kan semakin banyak hutang, semakin beresiko secara keuangan. Yang ketiga, tentu membantu investor dan kreditur yang akan memberikan hutang dalam mengevaluasi keamanan investasi atau pinjaman mereka. Teman-teman kan kalau menjadi investor pasti akan melihat ini debt to equity ratio-nya besar atau kecil. Kalau besar berarti masalah. Tapi kalau kecil no problem. Gitu ya kira-kira begitu. Begitupun kalau Anda mau ngasih hutang ke orang. Ini orang ini udah kebanyakan hutang atau belum gitu ya. Tapi kalau modal yang dia punya, aset yang dia punya, mobilnya, tanahnya, rumahnya, itu semuanya karena hutang. Nah, Anda juga mikir-mikir lagi kan kalau mau jadi kreditur atau mau minjemin kan. Tapi kalau mereka juga ternyata tidak banyak hutang, ya Anda juga tidak segan-segan untuk ngasih hutangan. Artinya mereka tidak terlalu berat bebannya untuk bayar hutang ke depan. Nah, rumusnya sesuai dengan definisi ya. Tadi terima kasih dari koreksi Bang Pane. Jadi debt to equity ratio atau DER adalah total liability dibagi total ekuitas. Ya, total liability adalah semua kewajiban perusahaan termasuk hutang jangka pendek dan jangka panjang. Nanti kita bicara di neraca, ya, neraca. Total ekuitas adalah modal yang dimiliki perusahaan termasuk saham dan laba ditahan. Jadi total modal, ya, total modalnya. Itulah rumus debt to equity ratio. Contohnya mudah saja, ya. Data laporan neraca keuangan PT Amanah, total liability-nya adalah 500 juta, total ekuitasnya adalah 210 juta. Berarti DER-nya adalah liability dibagi ekuitas. 500 dibagi 250 juta. Berarti 2. Ya, kalau 2 artinya berarti besar. Kalau 2 artinya lebih dari 1. Artinya perusahaan PT Amanah dalam konteks ini memiliki hutangnya 2 kali lipat dari modalnya. Menunjukkan struktur pendanaan yang agresif dan berisiko tinggi. Agresif maksudnya apa? Dia sangat agresif, hutang sana, hutang sini gitu ya. Tapi berisiko tinggi. Nah, itu ya. Jadi dia agresif, hutang sana, hutang sini, tapi berisiko tinggi. Nah, dengan rumus yang sederhana tadi, yang terpenting kita bisa menafsirkan debt to equity ratio. Nah, ini yang perlu kita apa ya? Perlu kita pahami dulu. Karena perhitungannya sebenarnya begini. Gini ya, saya exit dulu. Nah, ini. Gini, teman-teman. Ini saya perbesar. Nah, seharusnya, ini saya diskusi ya. Gini ya, kan debt to equity ratio itu untuk mengukur sejauh mana hutang itu digunakan untuk modal. Ya, dan pada saat ini kita itu sedang membandingkan. Ya, sedang membandingkan sebenarnya adalah hutang dibagi modal sendiri. Ya, hutang dibagi modal sendiri. Gitu ya, hutang dibagi modal sendiri. Nah, jadi kalau menurut saya parameternya bukan satu. Kita kesini dulu ya. Kalau hutang dan modal itu adalah seimbang, ya. Hutang dan modal sendiri adalah seimbang. Saya mau gini ya, diskusinya gini ya. Ada 100 modal, ada 100 modalnya. 100 modal. Jadi tercatat kita punya modal yang dimasukkan dalam akun modal itu 100. Ya. Berarti kan di situ juga termasuk hutang yang untuk modal gitu ya. Berarti dari 100 itu juga di situ ada tuh modal yang dari hutang. Kira-kira begitu ya.
Maka kalau pembaginya 100, berapakah angka der yang mana menunjukkan hutang itu sama dengan modal sendiri? Kan begitu. Nih ya, saya diskusi. Ya, sengaja ini saya tidak peduli untuk sendiri ya. Jadi kalau 100 itu adalah modal total, di situ juga ada modal sendiri, ada hutang gitu ya. Nah, berarti nilai DER itu posisinya berapa ketika hutang itu sama dengan modal sendiri. Saya ingat ya, hutang antara hutang dengan modal sendiri itu sama. Jadi kalau maaf ya, kalau kalau total equity adalah 100, modal sendiri 50, hutangnya 50. Nah, itulah kira-kira 50 hutang ditambah 50 modal sendiri itu sama dengan 100 total equity. Berarti sebenarnya DER-nya itu ketika hutang sama dengan modal sendiri harusnya berapa? Apakah satu atau salah? Nah, ini diskusi ya supaya logika teman-teman masuk gitu. Ayo, boleh chat, boleh ngomong. Ini saya mau diskusi angka ini ya. Apakah angka ini tepat? Yang ini nih, yang ini, yang min satu sama dengan satu nih. Yang ini dulu. Tepat, Pak. Apakah angka ini tepat atau salah? Tepat, Pak. Tepat. Kenapa tepat? Kalau yang DER-nya lebih kecil dari satu, artinya modal itu lebih besar daripada utang, Pak. Artinya uang-uang mereka itu lebih besar dari hutang pinjaman untuk modal. Nah, kalau sama dengan satu, artinya hutang itu dengan modal modal utuh atau modal pokok itu seimbang. Lalu kalau lebih besar dari satu, artinya perusahaan itu lebih banyak utangnya, Pak, untuk modal daripada modal pokok sendiri, gitu, Pak. Oke, baik. Makasih ya. Ada pendapat lain? Ini saya perjelas ya. Ini saya perjelas. Ya. Ini saya rubah misalkan ya. Total ekuitas itu 100 juta. Ya. Total liability-nya itu 50 juta. Oke. Ekuitas itu, namanya ekuitas itu kan terdiri dari apa aja? Liability, hutang ya, ditambah modal sendiri. Nggak pakai hutang. Ya, liability plus modal sendiri 100 juta. Liability-nya sendiri 50 juta. Berarti modal sendirinya berapa? Ayo, jawab cepat. 50, 50, Pak. Pak. 50 juta. Ya, berarti modal sendirinya 50 juta. Nah, berarti pada posisi ini kan berarti adalah si hutang itu sama dengan modal. Nah, ketika hutang sama dengan modal, seharusnya DER-nya berapa? 50 dibagi 100. Berapa? 0,5, Pak. 0,5. Jadi bukan satu sebenarnya. Maka patokan di sini ini bukan satu tapi 0,5. Disinilah posisi ketika hutang liability itu sama dengan modal sendiri. Karena kan yang kita bagi total ekuitas. Kecuali yang kita bagi hanya modal sendirinya, bukan bukan total ekuitas. Kan rumusnya dari itu adalah hutang dibagi total ekuitas. Bukan hutang dibagi modal sendiri. Karena dibagi total ekuitas, maka harusnya 0,5 batasannya. Ini penting. Ini penting teman-teman semuanya. Nah, maka saya rubahlah ini. Ya, menjadi 0,5. Gitu kira-kira. Paham nggak Bang Ardi? Maksudnya? Paham, Pak. Oke, jadi supaya kita paham dari mana angka 0,5 itu, dari mana angka satu itu gitu ya. Logikanya begitu. Nah, jadi cara menafsirkan debt to equity ratio adalah
Jika dernya jika dernya kurang dari 0,5, berarti modal sendiri lebih besar daripada hutang. Maka perusahaan dianggap konservatif, memang dia cari aman, nggak ngutang-ngutang, lebih baik modal sendiri aja, tapi stabil. Nah, ini yang bagus sebenarnya. Nggak usah, kalau mau usaha ya jangan banyak hutang. Gimana caranya kita modal sendiri aja, berdikari aja. Nah, inilah yang paling bagus sebenarnya, berkah dia. Tapi ketika hutangnya lebih banyak daripada modal sendiri, dia cari hutangan buat cari modal, maka dia lebih dari 0,5. Artinya apa? Perusahaan lebih banyak dibiayai oleh hutang daripada modal sendiri. Memang perusahaan dianggap agresif, hutang sana, hutang sini, tapi juga meningkatkan risiko. Tapi ketika 0,5 berarti hutang dan modal itu sama, seimbang. Nah, gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, kalau ini kita rubah jadinya, artinya perusahaan memiliki hutang yang nilainya sama dengan modal sendiri. Menunjukkan struktur pendanaan yang stabil. Ya, oke. Kita lanjut ya, kalau sudah paham soal angka interpretasinya. Nah, dampaknya DER itu terhadap perusahaan, apa positifnya? Leverage yang efektif dapat meningkatkan return of equity jika hasil investasi dari hutang lebih besar daripada bunganya. Ini saya disclaimer lagi sekali lagi ya. Memang kalau dalam hitung-hitungan bisnis selalu hutang bunga, hutang bunga. Jadi kalau si perusahaan itu berhutang, ya berarti kan dia harus bayar bunga. Misalkan dia hutang 1 miliar, bunganya 7%, berarti 70 juta dia harus bayar bunga. Tapi dia bilang, nggak apa-apa saya bayar bunga 70 juta. Yang penting kalau saya hutang 1 miliar, bisa profit, bisa untung 200 juta. Nggak apa-apa. Saya hutang 1 miliar, kena bunga setahun 70 juta, 7%. Tetapi kalau saya hutang 1 miliar, saya bisa memproduksi barang, terjual dan dapat profit 200 juta. Bagi dia, return of equity-nya masih bagus. Sehingga nggak apa-apa ngutang 1 miliar walaupun bunganya 70%. Ini disclaimer ya, ini kan hitung-hitungan bisnis apa liberal ya, bisnis kapitalis. Tapi harus saya sampaikan, dalam kenyataannya banyak perusahaan itu begitu ngitungnya. Tapi bagi kita yang memahami bahwa riba itu haram, ya nggak ada istilah ini gitu. Tapi saya harus jelaskan sebagai wawasan, gitu ya. Kira-kira disclaimernya begitu. Nah, yang kedua, dapat digunakan untuk ekspansi bisnis tanpa mengurangi kepemilikan pemegang saham. Ini juga benar. Jadi kalau saya bicara hutang ya, bukan berarti hutang harus ke bank. Ini hutang kemanapun, termasuk hutang yang nggak ada ribanya. Jadi kita bicara DER ini bukan asumsinya selalu, oh hutang itu bank, enggak. Kan ada hutang yang pinjam ke teman, pinjam ke orang tua gitu ya. Nggak ada bunga kan hutang juga. Nah, nggak apa-apa. Dalam kondisi tertentu perusahaan akan berhutang. Itu hutang yang halal ya. Hutang pinjaman ke orang tua, mungkin ke teman, ke sahabat. Nah, itu dapat digunakan untuk ekspansi bisnis tanpa harus mengurangi kepemilikan bank saham. Jadi, dalam kita punya perusahaan itu kan, misalkan dia punya 5 pemegang saham. Masing-masing 5 kan misalkan sudah tentukan nih, si A 20%, si B 30%, si A-nya masing-masing 20, 10%. Di suatu saat perusahaan mau investasi bisnis, mau bangun pabrik baru, tapi si pemilik saham tuh nggak setor lagi. Karena nggak setor lagi, berarti kan persentase pemilik sahamnya sama, nggak ada yang setor. Tapi dia ngutang. Nah, namanya ngutang itu kan berarti bukan saham baru. Saham yang lama tetap sekian persen, tapi pemasukan modal yang baru itu dari hutang. Jadi tidak mempengaruhi dari pemegang saham. Nah, ini solusi keuangan perusahaan. Nah, negatifnya adalah ketika DER-nya tinggi, ini menandakan resiko keuangan yang besar, makanya nggak boleh banyak hutang.
Yang kedua adalah meningkatkan kemungkinan gagal bayar jika arus kas tidak cukup untuk memenuhi kewajiban. Tadi jika cash ratio yang kemarin kita pelajari itu tidak besar, maka resiko gagal bayar. Nah, kalau sudah begitu, maka menurunkan kepercayaan investor dan menurunkan kepercayaan yang mau pinjemin lagi kita. Gitu. Kira-kira begitu ya. Ini dampak positif dan dampak negatif. Nah, ini sebagai wawasan ya teman-teman. Dalam sebuah perusahaan, menurut Peraturan Menteri Keuangan atau PMK tahun 2015 nomor 169 tentang pengaturan besarnya perbandingan antara hutang dan modal perusahaan, itu diperhitungkan dalam pajak. Begini logikanya teman-teman. Perusahaan kan kena pajak. Ya, kalau dia untung kan kena pajak. Tapi masa iya kita pajakin juga kalau perusahaan itu masih punya hutang? Sama. Coba kita maaf ya, bukan menyamakan zakat dengan pajak, bukan. Ini analogi saja. Kalau kita punya uang tabungan yang sudah setara dengan 85 gram emas, itu kan harus berzakat 2,5%. Kalau dia sudah haulnya sudah masuk 1 tahun. Tapi kan ternyata kita punya hutang. Kira-kira kalau kita punya tabungan 85 juta setahun, sudah ada haulnya dan nisabnya 85 gram emas. Tapi kita punya hutang. Kira-kira yang wajib mana? Bayar zakat dulu atau bayar hutang dulu? Bayar utang dulu, Pak. Bayar hutang dulu gitu. Ya. Artinya ya sama. Orang pajak pun dia ini bukan lagi bukan karena menyamakan ya, tentu beda Anda zakat dan pajak. Kalau bayar zakat kan dia kena pahala ya. Kalau bayar pajak ya nggak tahu ya. Tapi kalau Anda niat ya udah saya bayar pajak untuk apa? Untuk sedekah buat negara, buat pembangunan ya dapat pahala juga ya. Nah, orang pajak juga paham. Kalau satu perusahaan dia punya untung tapi dia masih punya hutang yang besar, ya dia juga kasih toleransi. Artinya apa? Dikurangi pajaknya gitu. Maksudnya gitulah. Tetapi memang PMK juga memutuskan karena banyak yang nanti banyak juga perusahaan-perusahaan yang banyak hutangnya yang DER-nya itu lebih dari 4. Artinya perbandingan hutang dengan modalnya bill sendiri itu 4:1. Jadi PMK ini membatasi hutang yang diperhitungkan untuk memotong pajak itu hanyalah sampai DER-nya 4. Jadi kalau DER-nya sudah 5, tetap yang dianggap nanti mengurangi pajak hanya 4 hutangnya, kira-kira begitu. Karena kalau tidak ada batasan, nanti orang berhutang aja terus. Sehingga pajaknya dikurangin. Nggak bisa. Ya, PMK membatasi yang bisa diperhitungkan dalam pengurangan pajak hanyalah sampai DER 4:1. Artinya 4-nya hutang, 1-nya modal sendiri. Ya, ini sebagai wawasan saja. Nah, batasannya apa sih? Tentu kita menghitung DER juga ada batasannya. Kita mesti tahu batasan-batasannya. Ada keterbatasan. Yang pertama, DER itu tidak memperhitungkan struktur jangka waktu uang. Artinya apa? Gitu ya. Nah, struktur jangka waktu uang itu kan ada kita pernah pelajari yang namanya time value of money. Bahwa uang itu semakin lama semakin nilainya apa? Apa teori time value of money? Uang yang tersimpan semakin lama semakin kecil apa besar nilainya? Ayo, time value of money. Kecil, Uang Pak. yang kita ya gimana? Makin Pak kecil, Daman? Pak. Semakin Kecil. kecil, betul. Uang yang kita simpan semakin lama semakin kecil nilainya. Itu rumus time value of money. Kita punya uang 100.000 sekarang, bisa beli apa? Bisa beli beras berapa kilo? Ya, bisalah 55 kilo, harga 20.000 berasnya. Kalau yang bagus ya, kalau yang 15.000 ya berarti ya 6 kiloan lah kira-kira begitu ya. 6 sampai 7 kilo. Tapi tahun depan dengan uang 100.000 belum tentu bisa dapat beras segitu. Karena apa? Harga beras naik. Sehingga kan
Uang itu akan berkurang seiring waktu. Nah, dalam DER ini tidak memperhitungkan struktur jangka waktu uang. Ya, karena sebenarnya hutang yang kita punya itu semakin lama kan semakin kecil nilainya kalau kita bicara tanpa bunga. Ya, seperti itu. Nah, tidak, yang kedua, tidak menunjukkan kemampuan perusahaan membayar utangnya secara langsung. Jadi DER itu tidak bisa menunjukkan. Makanya sekali lagi dalam melakukan analisis harus komprehensif. Tidak hanya DER yang dihitung, tapi juga cash ratio-nya. Kemudian apalagi current ratio-nya. Kalau itu kan bicara kemampuan bayar ya, likuiditas. Jadi kalau hanya solvabilitas hanya menunjukkan struktur daripada modal. Nah yang ketiga, kita nggak bisa membuat justifikasi. Oh perusahaan ini jelek, perusahaan itu jelek, ini bagus. Enggak. Kita harus membandingkan antara industri sejenis. Kenapa? Kalau industrinya berbeda, tentu DER-nya juga berbeda-beda interpretasinya. Ya, ada perusahaan-perusahaan yang cenderung tinggi DER-nya seperti manufacturing ya karena dia butuh investasi besar, bikin pabrik, bikin alat dan sebagainya. Tapi industri-industri jasa itu cenderung DER-nya rendah karena dia tidak perlu cost investasi yang besar untuk berhutang. Nah, jadi supaya proporsional membanding-bandingkannya, maka kalau membandingkan DER itu harus sejenis perusahaannya. Tidak bisa dengan perusahaan yang tidak sejenis. Nah, itulah DER teman-teman. Kesimpulannya apa? Sekali lagi, secara garis besar, debt to equity ratio adalah rasio hutang terhadap modal, ya merupakan salah satu indikator yang penting untuk melihat kondisi kesehatan keuangan suatu perusahaan. Rasio ini dapat menunjukkan tingkat kemandirian finansial, ya. Apakah dia pakai modal mandiri, berarti dia adalah mandiri perusahaannya. Tapi kalau banyak hutangnya, berarti tidak mandiri perusahaannya. Para pemberi hutang atau juga investor, ya kreditor atau investor, biasanya akan lebih cenderung memilih perusahaan yang debt to equity ratio-nya kecil. Kenapa? Dengan adanya rasio utang terhadap modal yang kecil, bisa diartikan bahwa perusahaan tersebut memiliki kewajiban hutang yang lebih kecil juga. Sehingga bisa menguntungkan investor yang akan memberikan investasi atau pinjaman. Sebaliknya, semakin tinggi rasio hutang terhadap modal, maka semakin tinggi pula jumlah hutang atau kewajiban perusahaan untuk melunasi hutang yang harus dibayar baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Artinya, perusahaan tersebut mendapatkan pendanaan dari pemberi hutang bukan dari pendapatan perusahaan tersendiri. Ya, bukan dari modal sendiri atau dari laba-laba yang ditahan. Bisa jadi perusahaan memilih laba, kalau laba yang ditahan sedikit tapi dinikmati oleh para investor masuk ke dividen. Memilih untuk modal tambahan dari mana? Dari hutang. Lebih baik saya ngutang aja daripada pakai laba. Labanya buat saya konsumsi aja langsung gitu. Nah, itu bisa. Hal ini cukup berbahaya dan harus diawasi karena perusahaan harus membayar hutang tersebut dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini juga pengetahuan ya. Namun indikator debt to equity ratio bukan merupakan indikator yang bagus untuk perusahaan keuangan. Kenapa kira-kira? Kenapa DER itu bukan indikator yang bagus untuk perusahaan keuangan? Apa itu perusahaan keuangan? Asuransi, bank. Nah, ini perusahaan-perusahaan yang riba semua ya. Itu nggak bagus untuk indikator itu. Makanya sebenarnya ada indikator-indikator solvabilitas lain yang mengukur untuk perusahaan-perusahaan keuangan. Ya, tapi saya tidak menyampaikan yang bab ke-14 itu tentang perhitungan analisis khusus perusahaan keuangan karena nanti belajar riba semua. Saya nggak nyampaikan. Ya, seperti itu. Kenapa perusahaan keuangan yang notabene di bisnisnya adalah mengotak-ngatik uang tidak cocok mengukur DER? Karena gini, ada yang tahu nggak? Bisa jawab nggak? Kenapa tidak cocok untuk perusahaan keuangan? Mereka restart kan? Bukan mati kan? Ustaz. Ya, gimana? Ya. Oh, kok ya? Tiba-tiba nanti first shutdown pun. Gimana? Restart kan? Kenapa masuk, Mas?
Shutdown berarti. Hah? For shutdown. Hah? Shutdown? Why? Jadi, Kan connect-nya ke sini kan hanya untuk printer. Hah? Oke lah ya. Baik, gini. Karena begini ya. Perusahaan keuangan itu kan apa sih? Bank misalkan. Bank itu kan dia nanti parameter keuangannya beda-beda ya. Nanti banyak. Eh dia bank itu kan harus punya modal untuk bisa minjemin orang, ya. Nah, modalnya bank itu juga tidak hanya dari modal sendiri. Ada juga dia dari mana? Dari simpanan. Ingat loh, modal bank itu dia kan mengolah-ngolah uang. Saya sebagai menyimpan 1 miliar. Sedangkan ada Mas Indra Batubara pinjem. Kalau saya nyimpennya 1 miliar, sedangkan yang dipinjamkan ke Mas Indra cuma 500 juta, berarti nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tetapi bank itu punya hutang ke saya 1 miliar. Nah, tetapi hutang itu karena sebagai pinjam simpanan itu adalah bagian daripada produk bank, maka jadi ambigu antara hutang ke saya atau itu adalah produk saya. Sehingga tidak cocok menghitung DER itu untuk perusahaan keuangan. Karena akan terjadi ambiguitas antara hutang dengan simpanan nasabah. Gitu. Di satu sisi, bank itu semakin banyak simpanan nasabah, semakin bagus atau tidak? Kalau bank itu semakin banyak yang nyimpen ke bank, semakin bagus atau tidak? Pada mana? Makin bagus, Pak. Semakin bagus. Tapi kalau dihitung DER-nya, pasti gede DER-nya. Nah, ini kan susah diinterpretasikan gitu. Nah, itulah kenapa perusahaan keuangan tidak cocok menghitung DER, ya. Nah, seperti disebutkan sebelumnya, debt to equity ratio sangat berkaitan dengan beban perusahaan dan ekuitas, sehingga perhitungan DER sangat bergantung dengan laporan keuangan lainnya. Gitu ya. Baik, kita praktekkan sekarang. Ini mudah ya, hitungnya mudah. Nah, sekarang kita ngitung DER ya. Ini ya, DER ya. Nah, kita hitung ya, sama dengan kita nyari ke neraca ya, neraca. Berarti liability ya. Nah, liability ada di mana? Total liability. Nah, 57 ya. Dibagi ekuitas. Jumlah ekuitas 62. Hasilnya 0,9 ya. Periode keduanya kita hitung lagi. Oh, udah. Tarik aja lah ke sini ya. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kita analisis nih. DER di periode pertama nilainya 0,9. 0,9 itu berarti masih di atas 0,5, masih di atas 0,5, ya kan? Artinya ICBP menggunakan lebih banyak hutang daripada modal mandiri. Ya. Kemudian di periode kedua DER semakin meningkat. Ya. Menunjukkan risiko keuangan semakin apa? Risiko keuangan semakin halo? Makin buruk, Pak. Semakin buruk, ya. Oke, itu analisis sederhananya lah. Nah, mudah kan ya? Jadi mudah sekali. Silakan teman-teman lanjutkan prakteknya. Tetap untuk 5 tahun menghitung DER.
debt to equity ratio. Oke, sudah selesai? Ada pertanyaan silakan. Silakan, ada pertanyaan? Cukup jelas? Jelas ya? Oke, saya hitung sampai 100. Kalau nggak ada yang bertanya berarti jelas. 1, 2, 3, 99, 100. Alhamdulillah. Baik, terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih banyak. Saya tutup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa insya Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.